Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini saya akan membahas soal kuis tentang sistem ekskresi yang kemarin. Semoga bermanfaat. Nah, untuk soal yang pertama, urutan lapisan kulit manusia dari dalam keluar. Sebenarnya jawaban dari kelas 11 MIA 1 sampai kelas 11 MIA 5 sudah bagus. Namun, lihat konteksnya. Di sini terdapat urutan lapisan kulit manusia dari dalam keluar. Nah, sebenarnya udah benar, namun salah mengurutkannya dari urutannya. Di sini Ibu telah membahas soal nomor 1. Untuk struktur kulitnya, kulit manusia itu dibagi menjadi 2. Ada epidermis dan ada bagian dermis. Nah, epidermis dan dermis dipisahkan oleh lapisan papila derma. Lapisan papila derma itu yang gambarnya titik-titik-titik ini. Nah, untuk lapisan epidermis dari dalam keluar itu terdiri dari stratum germinativum, granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Untuk masing-masing fungsinya, yang pertama, stratum corneum. Corneum ini karena lapisan paling pertama, fungsinya untuk melindungi bagian dalam kulit, terutama bagian stratum lucidum, granulosum, dan germinativum. Nah, untuk lapisan yang kedua, stratum lucidum. Stratum lucidum itu ialah stratum yang teksturnya itu lentur dan dia warnanya itu bening atau tidak transparan. Jadi, kalau kalian misalnya terkena benda tajam seperti pisau ataupun cutter, nah, itu terlukanya atau terkelupasnya di bagian stratum corneum dan stratum lucidum. Jadi dua-duanya terangkat. Selanjutnya ada stratum granulosum. Stratum granulosum itu ialah stratum yang memberikan warna atau enggak pigmen kulit. Nah, jadi gini, sebenarnya kan di dunia ini kan banyak ya warna kulitnya. Ada warna kulit yang cerah, ada warna kulit yang agak gelap. Nah, itu diwarnain oleh lapisan stratum granulosum. Sebenarnya maaf, bukan diwarnain sih, tapi terletaknya itu warna kulit kita di dalam stratum granulosum. Nah, diwarnainnya oleh zat apa, Bu? Nah, oleh zat namanya melanosit. Nah, melanosit itu zat warna untuk pigmen pada kulit kita. Nah, zat warna melanosit itu kalau misalnya jumlahnya lebih sedikit, tandanya orangnya itu biasanya cenderungnya itu agak lebih warnanya agak cerah. Jadi gini, contohnya kalian pernah ngelihat orang albino. Nah, kalau orang albino itu di stratum granulosumnya jumlah melanositnya sangat sedikit. Tuh, berbeda dengan orang yang berkulit agak gelap. Kalau orang yang berkulit agak gelap, biasanya stratum granulosumnya, terutama kadar melanositnya, agak tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada stratum germinativum, stratum epidermis di bagian epidermis yang paling bawah. Nah, stratum germinativum ini fungsinya buat regenerasi sel. Nah, maksudnya apa sih, Bu, regenerasi sel? Nah, regenerasi sel itu jadi pengganti sel-sel kulit mati. Jadi kalau stratum corneum dan lucidumnya terangkat, dia digantikan oleh lapisan germinativum. Jadi germinativum itu regenerasi sel fungsinya. Nanti dia akan menggantikan stratum lucidum dan corneum yang terangkat. Sehingga kulit itu punya lapisan corneum dan lucidum kembali. Nah, selanjutnya Ibu ada persentase jawaban siswa. Nah, sebenarnya jawaban kalian alhamdulillah banyak yang jawab di opsi D. Namun, peringkat kedua atau respon dari murid-murid banyak juga di stratum corneum, lucidum, granulosum, dan germinativum. Kalau yang
opsi A ini salah karena konteks soalnya ini kan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Nah, di bawah ini adalah gambar penampang kulit manusia beserta susunannya. Berperan dalam mengeluarkan minyak ataupun nama ilmiahnya glandula sebasea. Ditunjukkan pada nomor, nah di sini kan banyak nih, ada 1 sampai 5. Persentase jawabannya. Nah, jawabannya itu nomor 2. Kalian tahu nggak sih kalau glandula sebasea ini kan namanya kelenjar minyak ya. Kalau kelenjar minyak pasti dia itu deket rambut. Nah, contohnya kalian pernah cabut rambut, terus kalian taruh akar rambutnya itu di kaca, pasti kan nempel. Nah, kenapa sih kok bisa nempel rambut kita di kaca? Karena di bawah atau di ujung rambut kita, nah itu dia terdapat kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak itu dekat sama akar rambut. Nah, di sini ada kelenjar minyak. Gitu. Nah, kalau untuk nomor 1, ini namanya pembuluh. Pembuluh darah terutama bagian arteri. Nah, kalau yang ada warna biru yang ini vena. Nah, selanjutnya kalau nomor 4, di atasnya ini kan ada pori-pori. Nah, kalau yang keluar melalui pori-pori, pasti dia kelenjar keringat. Untuk yang nomor 5, ini namanya saraf. Nah, saraf ini kan sebenarnya banyak ya. Ada 6 macam. Pacini, Ruffini, Krause, terus ada saraf perasa, perasa tekanan, ada yang perasa sentuhan. Nah, ini yang dimaksud saraf neuron. Jadi, saraf neuron itu kan sel saraf. Jadi, neuron yang menghantarkan ke bagian otak atau enggak ke sumsum tulang belakang atau disebutnya neuron sensori. Gitu. Nah, dilihat pembahasannya. Untuk yang nomor 1 tadi, nah itu ada pembuluh darah atau vena arteri yang tadi Ibu bilang. Terus yang kedua ada kelenjar minyak, ada akar rambut, terus ada kelenjar keringat, dan yang kelima ada neuron sensorik. Ingat, neuron sensorik itu dia menghantarkan rangsangan atau impuls ke dalam neuron asosiasi. Nah, untuk opsi nomor 5 ini nanti kita bahas di bab selanjutnya yaitu tentang saraf. Oke, jadi nomor 2 jawabannya juga yang 2 atau tadi opsinya yang D apa B ya tadi ya, soalnya jawabannya nomor 2. Oke, nah nomor 3. Bila hati tidak mampu menghasilkan empedu, maka akan menimbulkan gangguan pada, nah ingat, kantong empedu. Kalau kantong empedu itu kan dekat hati ya, tandanya kalau misalnya nggak bisa menghasilkan kantong empedu, maka di dalam tubuh kita gangguannya apa? Tandanya dia gangguannya terhadap pencernaan lipid. Nah, pencernaan lipid itu adalah pencernaan lemak, sama aja lemak. Jadi pembahasan nomor 3 ini, kantong empedu merupakan zat yang dihasilkan hati untuk mencerna lemak. Oh iya, maaf ini ada tiponya ya, nggak ada P-nya. Nanti Ibu perbaikin. Nah, terus selain itu, kantong empedu juga kan dia dekat sama hati ya. Jadi, kantong empedu itu dia menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Nah, bilirubin dan biliverdin ini merupakan hasil pengubahan dari hemin. Nanti kalau hemin ini kalau berbentuk sama globulin namanya, nah dia akan membentuk hemoglobin. Pernah dengar hemoglobin? Ayo, dengarnya di mana? Nah, hemoglobin itu terdapat pada kadar sel darah, terutama sel darah merah atau eritrosit. Nah, sedangkan kalau globin digunakan untuk metabolisme protein dan pembentukan Hb. Gitu. Jadi, bila hati tidak mampu menghasilkan empedu, maka akan menimbulkan gangguan pada pencernaan lemak. Karena di dalam kantong empedu itu fungsinya untuk mengemulsi lemak.
Sehingga lemak yang berfragmen menjadi bentuk yang lebih kecil, kemudian dapat dicerna oleh enzim dari pankreas. Gitu. Jadi fungsi utamanya si hati itu selain sebagai tempat pembentukan eritrosit atau sel darah merah, terus tempat perombakan eritrosit, terus tempat pembentukan protein juga, dan hati juga kan fungsinya buat menghasilkan sekret dari empedu. Nah, kalau empedu itu fungsinya baru pencernaan lipid, dan dia itu maksudnya terganggunya itu pencernaan lipid, tapi fungsinya itu mengemulsi lemak. Nah, si emulsi lemak dari si kantong empedu nanti dia akan mengaktifkan enzim dari pankreas. Nah, kalau enzim dari pankreas itu fungsinya baru dia mengaktifkan enzim lipase. Makanya bisa pencernaan secara lipid gitu. Jadi kantong empedu ini fungsi utamanya ingat mengemulsi lemak dan dia menghasilkan sekret bilirubin, biliverdin, dan urobilin. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ada hasil proses reabsorpsi pada proses pembentukan urin adalah, nah sekarang pembentukan urin, ayo ada berapa? Pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi itu kan proses penyaringan darah, terutama darahnya itu kan mengandung sel-sel metabolisme kita. Nah, disaring, terus masuk ke dalam glomerulus. Nah, proses filtrasi itu nanti akan menghasilkan urin primer. Nah, selanjutnya masuk ke tahap reabsorpsi. Reabsorpsi itu proses penyerapan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Nah, nanti akan menghasilkan urin sekunder. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada augmentasi. Augmentasi itu proses pengumpulan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, karena zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh, hasilnya pun berupa urin sesungguhnya. Nah, di dalam urin sesungguhnya sudah terdapat bilirubin dan zat urobilin. Nah, zat bilirubin dan urobilin itu untuk zat pewarna pada urin kita. Nah, ini ada persentase jawaban setiap siswanya. Maksudnya gabungan dari beberapa siswa. Yang pertama, jawabannya bagus ya, itu rata-rata pada jawab urin sekunder. Karena proses pembentukan reabsorpsi. Reabsorpsi itu kan proses yang kedua. Nah, jadi yang terbentuk yaitu urin sekunder. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 yaitu urutan proses pengeluaran urin. Berikut ini yang benar adalah, nah yang tadi lagi sih sebenarnya, tapi ini proses-prosesnya aja. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, jawabannya pun alhamdulillah mayoritas rata-rata sesuai dengan urutan ya. Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yaitu jawabannya yang C. Nah, gimana waktu pas ngerjain kan soalnya acak. Jadi setiap siswa itu nomornya itu beda-beda, tapi soalnya tetap sama. Begitupun sama opsi jawabannya. Kalau belajar dan insya Allah kalau udah ngerangkum, insya Allah nilainya juga bagus. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu asam amino yang terbentuk dalam proses pengubahan NH3 atau zat amoniak NH3 dengan bantuan ornitin menjadi urea. Nah, di sini Ibu telah membahas ya soal nomor 6, ini berupa bagan. Jadi untuk proses pengeluaran zat urea itu dikeluarin melalui urin. Nah, proses pembentukan zat urea yaitu dari pertama itu ada zat ornitin yang bergabung dengan karbon dioksida dan bergabung dengan NH3. Nah, NH3 ini kan di dalam tubuh kita nggak bisa langsung dikeluarin. Jadi, dia itu harus dirubah. Nah, NH3 ini
akan dirubah bersama dengan karbon dioksida dan zat ornitin akan berubah menjadi zat sirtulen. Nah, zat sirtulen ini nanti akan bergabung dengan NH3 yang lainnya. Nah, setelah bergabung zat sirtulen dan NH3 atau amoniak, nanti dia akan mengalami perubahan menjadi zat arginin. Nah, sebenarnya zat arginin ini berupa zat pokok dari zat urea. Namun zat arginin ini ibaratnya itu masih zat yang belum matang atau enggak zatnya itu masih zat organik. Nah, maksudnya zat anorganik. Nah, zat anorganik ini nanti akan dirubah menjadi urea dan ornitin dengan bantuan hormon arginase. Gitu. Nah, ini untuk proses pembentukan urea. Nah, untuk jawabannya, alhamdulillah udah banyak yang paham ya. Jadi jawabannya itu zat sirtulen dan arginin. Nah, asam amino terbentuk dalam proses pengubahan NH3 dengan bantuan ornitin menjadi urea adalah, nah ini dengan zat sirtulen dan arginin. Karena kan yang ditanya dengan bantuan ornitin menjadi urea, nah itu dengan bantuan apa? Dengan bantuan sirtulen dan arginin. Kalau timin dan sirtulen itu salah. Nah, timin, lisin, kalau lisin ini udah zat asam amino tapi udah lebih agak kompleks. Kalau zat timin itu merupakan zat ibaratnya bahan pokok dari basa purin. Nah, basa purin itu ada adenin dan timin. Itu nanti dibahasnya di pembahasan kelas 3 untuk adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, itu ibaratnya proses pembentukan dari beberapa asam amino. Nah, selanjutnya ada soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini berupa opsi-opsi. Opsi-opsinya itu disuruh mengurutkan. Nah, urutkan dari perjalanan filtrat pada proses pembentukan urin yang benar. Yang pertama ada glomerulus, lengkung Henle. Yang ketiga ada tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal, dan tubulus collectivus. Nah, ini kan secara acak ya. Jadi harus diurutin dengan sesuai pembentukan urin yang benar. Yang pertama itu ada glomerulus. Jadi ketika proses filtrasi itu masuknya melalui glomerulus dulu nih ke pembentukan urin. Di sini sari-sari makanan atau darah, nah ini akan disaring melalui glomerulus. Nah, selanjutnya dari glomerulus masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Nah, tubulus contortus proximal itu letaknya yang ada di sini. Nah, jadi di sini tubulus contortus proximal. Setelah itu masuk ke dalam lengkung Henle. Nah, lengkung Henle yang udah Ibu jelasin ya di kelas waktu itu. Lengkung Henle kan ada dua ya. Ada lengkung Henle yang turun ke bawah ini. Ada yang naik ke atas nih, posisinya naik ke atas. Nah, lengkung Henle yang turun ke bawah itu namanya lengkung Henle descendant. Ingat aja, down. Down itu kan artinya turun ke bawah. Nah, kalau ascendant itu naik. Jadi, lengkung Henle yang naik ke atas. Maka di sini asa Henle ascendant. Nah, jadi asa Henle ascendant itu maksudnya lengkung Henle yang ascendant, yang naik gitu. Nah, dari lengkung Henle terus nanti di sini ada tubulus contortus distal yang ini. Nah, ini kan masuk ke tubulus contortus distal, set. Nah, terus turun ke bawah. Nah, pas ke bawah ini disebut tubulus collectivus atau nama lainnya ductus collectivus. Itu. Jadi perjalanan yang paling benar yaitu 1, 4, 2, 3, dan 5. Nah, coba kita lihat pembahasan. Nah, di sini.
sama kain tadi gambarnya, tapi ini lebih jelas. Nah, jadi jawabannya ya 1, 4, 2, 3, dan 5. Oh. Oke. Jawabannya alhamdulillah ya, mayoritas ternyata benar. Jumlah respondennya 156 siswa menjawab soal yang benar. Selanjutnya soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 yaitu tempat perombakan sel darah merah yang rusak dan tempat pembentukan protein terdapat pada organ. Nah, gini. Waktu itu kan ibu telah memberi tugas ya untuk mencari fungsi hati, terus fungsi dari organ-organ pada sistem ekskresi, yaitu ada pahaku gini ya, paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Nah, ini berfungsi, kalau hati berfungsi sebagai tempat pembentukan protein, terutama protein plasma. Yang kedua, pembentukan dan perombakan eritrosit, jadi tempat pembentukan dan perombakan dari sel darah merah, eritrosit. Terus yang ketiga yaitu tempat penyimpanan glikogen. Glikogen ini yang disebut juga dengan gula otot, tapi disimpannya di dalam hati, itu glikogen. Nah, untuk soal nomor 8, sebenarnya rata-rata mayoritas jawabnya benar ya, itu jawabannya yang hati. Itu yang hati. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Nah, ginjal mempunyai jutaan nefron yang terletak pada bagian, waktu itu ibu pernah ngejelasin juga nih di kelas. Nefron itu kan terdiri dari berjuta-juta ya dalam ginjal. Jadi gambarnya itu seperti ini, kalau misalnya lebih jelas lagi ya. Ini kan ada korteks nih, ini korteks. Nah, korteks itu kan kulit ginjal. Terus di dalamnya itu kan ada medula nih ruangan-ruangannya ini, atau disebut juga dengan piala-piala ginjal ya biasanya. Nah, di sini ada korteks kulitnya. Nah, ini ada keterangannya di korteks tadi. Terus ini ada medula, ini medulanya. Nah, setelah ada medula, di sini ada arterinya yang warna merah dan yang warna birunya itu vena. Nah, setelah itu kalau nefron itu letaknya di mana? Jadi nefron itu terletak di antara korteks dengan medula. Nah, di sini. Jadi dia gambarnya nanti meliuk-liuk ini. Karena kan ada bagian lengkung Henle ya. Nah, di sini meliuk. Nah, untuk gambar lebih jelas lagi, kalau kita bedah atau kita lihat lapisan yang di korteks dan medula, gambarnya seperti ini. Nah, di antara korteks dan medula, dia terdapat nefron. Nah, nefron ini terdiri dari berjuta-juta ya jumlahnya di dalam ginjal. Nanti kalau misalnya mereka ini kan saling bekerja sama dalam proses pembentukan urin. Setelah dari nefron ini, yang gambarnya meliuk-liuk di dalam korteks dan medula ginjal, nah nanti dia masuk ke bagian kaliks. Ini namanya kaliks nih. Nah, setelah masuk ke dalam kaliks, nanti dia dikumpulin di dalam pelvis renalis. Nah, ini pelvis renalis. Nah, pelvis renalis, nanti setelah masuk ke pelvis renalis, nanti dia keluar melalui ureter, kantung kemih, baru uretra. Tuh. Jadi jawabannya yang korteks dan medula. Dan alhamdulillah jawabannya benar, 135 responden. Tapi ada juga yang jawab korteksnya aja, 40 responden. Jadi jawabannya benar, korteks dan medula. Soal nomor 9. Proses pembentukan urin pada manusia melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada proses augmentasi terjadi proses, ingat, augmentasi, proses pengumpulan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini udah Ibu bahas ya. Jadi ingat aja filtrasi, filter itu saring. Jadi proses penyaringan darah. Reabsorpsi, reap. Jadi menyerap.
gitu. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan. Ingat ya, masih digunakan oleh tubuh. Reabsorpsi. Nah, kalau augmentasi itu proses pengumpulan. Kan ingat aja kalau augmentasi kan letaknya di tubulus contortus distal ya, sebagian tubulus contortus distal sama tubulus collectivus. Nah, karena letaknya di kolektifus, ingat aja kolektif. Kalau ada kata-kata kolektif, tandanya kata-kata pengumpulan. Jadi proses augmentasi ialah proses pengumpulan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh kita. Nah, persentase jawaban siswanya alhamdulillah sebesar 151 responden menjawab benar. Ya, jadi proses penambahan zat yang tidak digunakan dalam tubuh kita. Nah, untuk soal nomor 10 nih. Nomor 11. Pengeluaran cairan empedu oleh hati dapat dianggap sebagai proses ekskresi karena cairan empedu. Nah, ingat, cairan empedu itu kan mengandung garam-garam empedu, pigmen empedu berupa bilirubin, kolesterol, mineral, dan air. Nah, jadi jawabannya itu kalau di dalam hati kan dia mengeluarkan cairan empedu. Nah, dalam cairan empedu terdapat bilirubin dan urobilin. Ingat, bilirubin dan urobilin itu fungsinya buat memberikan zat warna pada urin. Nah, kalau biliverdin biasanya itu pada feses. Jadi, kalau pertanyaan yang di atas ini, pengeluaran cairan empedu oleh hati dapat dianggap sebagai proses ekskresi karena cairan empedu memberikan zat warna pada urin dan feses. Soal nomor 12. Nah, bagi seseorang yang menderita diabetes mellitus, perlu insulin disuntikan ke dalam tubuhnya setiap hari dan seumur hidup. Hal ini disebabkan karena diabetes mellitus ini nanti akan berhubungan dengan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu kan sebenarnya dihasilkan oleh pankreas ya. Jadi, kalau orang yang terkena diabetes mellitus, itu sebenarnya harus disuntik. Ibaratnya itu harus disuntik asupan hormon insulinnya karena orang yang terkena penyakit diabetes mellitus dia banyak kadar gulanya, namun kadar insulin itu berfungsinya itu kan untuk mengatur kinerja gula dalam darah. Jadi hormon insulinnya itu jumlahnya sedikit kalau orang yang penyakit diabetes mellitus, sehingga hormon insulinnya itu tidak cukup untuk memproduksi kalau orang yang sakit diabetes mellitus. Makanya kadar gula darahnya suka naik. Nah, kenapa bisa disebabkan begitu? Karena produksi hormon insulin tidak cukup di dalam tubuhnya. Sehingga harus disuntikkan ke dalam tubuhnya berupa hormon insulin. Hormon insulinnya biasanya hormon insulin buatan. Selanjutnya, Ibu akan membahas soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini, bila di dalam urin manusia terdapat banyak protein, hal ini menunjukkan adanya kerusakan ginjal pada bagian. Nah, ayo, kira-kira dalam urin kita mungkin nggak sih ada komposisi protein sama glukosa? Mungkin? Sebenarnya sih bisa jadi ya mungkin, tapi kalau orang yang ada kandungan glukosa dan protein, tandanya orang itu mengalami penyakit. Nah, kalau yang mengalami penyakit diabetes mellitus, tandanya komposisi urinnya mengandung glukosa. Tapi kalau misalnya orang yang penyakit diabetes insipidus, terus penyakit proteinuria, tandanya di dalam urin seseorang tersebut terdapat komposisi protein. Nah, seharusnya kan nggak boleh tuh ada komposisi protein. Tapi kenapa bisa ada ya? Jadi ini nih jawabannya untuk
160 responden itu menjawab glomerulus. Nah, tepat sih glomerulus, tapi kalian tahu nggak sih di glomerulus ini terjadi proses apa? Nah, terjadi proses filtrasi. Nah, proses filtrasi itu kan proses penyaringan darah, terutama penyaringan darah dari zat glukosa, dari zat protein. Nah, seharusnya kan kalau protein itu kan dalam jumlah yang besar ya. Dan memang hasil dari proses filtrasi itu kan urin primer. Komposisinya pasti ada asam amino, terus ada H2O, garam-garam mineral, terus ada kalsium ya, kalium. Nah, kalau misalnya terdapat protein, protein kan jumlahnya besar. Nah, kalau misalnya terdapat protein, tandanya dalam glomerulus terjadi kerusakan. Kenapa bisa begitu? Nah, hal ini dikarenakan urin yang normal tidak mungkin mengandung protein. Hal ini disebabkan molekul protein yang besar sehingga tidak bisa menembus glomerulus. Bila urin seseorang mengandung protein, hal ini berarti glomerulus orang tersebut telah rusak. Kondisi tersebut disebut proteinuria. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, proteinuria itu penyakit orang yang urinnya terdapat protein. Selanjutnya, soal nomor 14. Berikut ini contoh penyakit karena ginjal mengalami kelainan pada peristiwa reabsorpsi, yaitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu pengen mereview. Jadi, proses pembentukan urin kan ada 3. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, ketika reabsorpsi atau proses kedua ini terganggu, kira-kira menimbulkan penyakit apa sih? Nah, pembahasannya gini. Jadi, kalau misalnya reabsorpsinya itu terganggu, otomatis lengkung Henle pasti akan terganggu. Kenapa bisa, Bu? Karena lengkung Henle itu merupakan tempat proses reabsorpsi itu terjadi. Nah, jadi gangguannya pada lengkung Henle, kalau ditanya prosesnya apa, nah itu prosesnya reabsorpsi. Nah, kalau proses reabsorpsi atau lengkung Henle ini terganggu, dia akan mengalami penyakit poliuria. Poliuria itu apa sih, Bu? Poli, ingat kata poli. Poli itu artinya banyak. Kayak kalian ke rumah sakit kan pasti ada ya, poli umum, poli gigi, poli anak. Nah, artinya kan banyak dokter-dokter spesialis memang di bidangnya masing-masing. Nah, jadi poliuria itu artinya banyak urinnya. Terutama banyak urin dan urinnya itu teksturnya itu lebih encer daripada urin biasanya. Nah, untuk jawaban dari murid-murid, itu paling banyak di albuminuria ya, jawabannya ada 140 responden. Sedangkan jawaban yang benar tuh poliuria dengan jumlah responden 6 orang. Nah, kalau albuminuria itu tempat terjadi kerusakannya pada bagian glomerulus. Nah, kalau albuminuria ini terjadi karena terdapat kandungan albumin atau terdapat kandungan protein pada urin tersebut. Nah, kalau nefritis, ini jangan lupa dicatat ya. Kalau nefritis itu terjadi kerusakan pada nefron atau terjadi peradangan pada bagian nefron, makanya disebut nefritis. Nah, kalau nefritis nggak ditangani dengan baik, lama-kelamaan dia bisa akan mengalami batu ginjal. Kalau batu ginjal ini penyakit yang diakibatkan oleh penumpukan atau gumpalan ya. Terdapat gumpalan pada saluran ginjalnya. Terutama gumpalannya bisa berupa zat-zat endapan dari glukosa atau zat endapan dari lemak. Karena kan kalau glukosa dan lemak seharusnya kan nggak boleh masuk ginjal, tapi terjadi pengendapan. Sehingga saluran urinnya atau saluran buang air kecilnya tidak bekerja dengan baik, terutama pada bagian ginjalnya. Nanti akan mengakibatkan batu ginjal. Kalau poliuria udah dibahas, albuminuria sudah dibahas,
Dan selanjutnya oligoria. Oligoria ini kebalikan dari poliuria. Kalau poli, urinnya ini banyak. Tapi kalau oligo, dia itu urinnya jumlahnya sedikit. Nah, kenapa sih bisa urinnya jumlahnya sedikit? Karena pola hidup dari manusianya. Pertama, manusianya cenderung dehidrasi. Kalau dehidrasi pasti minim banget untuk minum air putih ya. Air putihnya jumlahnya sedikit. Terus manusia tersebut sering menahan buang air kecil, sehingga kalau ditahan, lama-kelamaan produksi urinnya juga akan sedikit dan akan terganggu. Oleh karena itu mengakibatkan penyakit oligoria. Selanjutnya, pertanyaan soal nomor 15. Bila urin yang dikeluarkan seseorang mengandung sel darah merah, hal ini dapat menunjukkan adanya peradangan pada. Nah, kalau misalnya ada sel darah merah atau eritrosit, itu kan tandanya urinnya bercampur sama darah ya. Nah, ini terjadi kerusakan pada bagian glomerulus. Nah, jadi gini pembahasannya. Darah pada glomerulus disaring oleh kapsula Bowman dari badan Malpighi dan akan dihasilkan filtrat glomerulus berupa urin primer. Jika di dalam urin mengandung sel darah merah atau eritrosit, hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada bagian glomerulus. Begitu. Jadi pas proses penyaringan, seharusnya kan udah nggak boleh ada darah ya, karena kan nama lain dari proses filtrasi itu kan proses penyaringan darah melalui glomerulus tuh. Nah, proses penyaringan darah, tandanya darahnya itu disaring. Nggak boleh ada sel darah merah yang masuk ke dalam glomerulus. Nah, jika manusia tersebut terdapat kandungan sel darah merah di dalam urinnya, tandanya kan si glomerulusnya itu kan nggak bekerja dengan baik, nggak menfiltrat dengan baik. Oleh karena itu, si eritrositnya bisa masuk ke dalam glomerulus dan udah bisa masuk ke dalam saluran yang lainnya, sehingga menghasilkan urin yang bercampur dengan darah. Gitu. Nah, untuk jawaban dari kalian, alhamdulillah ada 165 responden yang menjawab glomerulus. Selanjutnya soal nomor 16. Nah, ini hormon ADH. Ini udah Ibu bahas juga ya sedikit tadi di pembahasan soal sebelumnya. Nah, kekurangan hormon ADH. ADH itu kepanjangannya antidiuretik hormon, menimbulkan penyakit. Nah, kekurangan ADH sehingga penderitanya terlalu banyak. Hal ini diakibatkan jumlah urin terlalu banyak atau menimbulkan penyakit diabetes insipidus. Nah, ini sebenarnya tadi yang Ibu ketik nih ada yang tipe ya. Jadi, kalau kekurangan hormon ADH, ADH ini Ibu jelasin sedikit. ADH ini diproduksi oleh kelenjar yang ada di dalam otak. Nah, kelenjar yang ada di dalam otak namanya kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini dia kan diproduksi di dalam otak. Nah, jadi dia yang mempengaruhi hormon ADH, si pituitari tersebut mempengaruhi kadar hormon ADH, sehingga kalau misalnya hormon ADH-nya itu berkurang, maka dia akan mengaktifkan ginjal untuk merespon dari hormon ADH-nya. Jadi kalau hormon ADH-nya itu berkurang, dia akan menimbulkan penyakit diabetes insipidus. Ingat, kalau kekurangan ADH, dia akan mengakibatkan diabetes insipidus. Tapi kalau kelebihan dari ADH, dia akan mengakibatkan yang pertama, orang tersebut akan mengalami gelisah. Terus dia itu biasanya lebih moodnya lebih berubah-ubah. Terus yang ketiga, biasanya juga kalau orang yang kelebihan hormon ADH, orang tersebut biasanya nafsu makannya juga berkurang kalau kelebihan hormon ADH. Tapi kalau kekurangan justru dia akan mengalami penyakit diabetes insipidus. Selanjutnya soal nomor 17.
hasil dari proses augmentasi. Nah, augmentasi kan proses terakhir ya. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ingat, tandanya kalau augmentasi, urin sesungguhnya. Jadi, ini ada pembahasannya. Kalian bisa baca sendiri. Filtrasi urin primer, reabsorpsi hasilnya urin sekunder, augmentasi hasilnya urin sesungguhnya. Terus, ini diagram persentase hasil jawaban kuis kemarin. Ada sejumlah 167 menjawab urin sesungguhnya. Selanjutnya nomor 18. Nah, ini ada orang yang memiliki penyakit ginjal dianjurkan tidak memakan telur. Alasannya adalah, jadi gini, kalau telur itu kan mengandung protein. Nah, kalau protein dicerna dalam tubuh kita jadi asam amino. Nah, alasannya kenapa sih kalau orang yang sakit ginjal nggak boleh makan telur banyak-banyak? Karena gini, kalau telur yang mengandung protein itu nggak bisa langsung diserap di dalam ginjal kita. Bukan diserap sih, bahasanya itu nggak bisa langsung diuraikan ya. Nggak bisa langsung diuraikan di dalam tubuh kita. Nah, ini ada opsi-opsinya. Yang pertama ada kelebihan protein telur tidak dapat disimpan dalam hati dan ginjal. Yang B, lemak dari telur memperberat kinerja ginjal. Yang C, lemak dari bagian kuning telur merangsang produksi empedu. Yang D, kelebihan asam amino akan diuraikan menjadi urea dan menyebabkan ginjal bekerja keras. Yang E, pencernaan protein telur membentuk asam amino dan menyebabkan ginjal bekerja dengan keras. Jadi gini, jawabannya kan yang D. Kelebihan asam amino akan diuraikan menjadi urea dan menyebabkan ginjal bekerja keras. Ingat, kalau teman-teman jawab yang E, itu pencernaan protein telur membentuk asam amino akan menyebabkan ginjal bekerja keras. Nah, di sini salahnya ini karena ada kata-kata pencernaan. Jadi, kalau di dalam ginjal itu, protein itu bukan dicerna, tapi protein itu diuraikan. Kalau dicerna itu kan lebih ke penyerapan, terus nanti dia lebih digantikan oleh nutrisi yang lainnya. Nah, kalau misalnya yang E ini yang bikin salah ada kata-kata pencernaan protein telur. Nah, terus akan membentuk asam amino dan menyebabkan ginjal bekerja keras. Memang benar sih kalau protein telur dia membentuk asam amino. Tapi kalau berhubungan dengan ginjal itu bukan. Karena kalau misalnya protein telur yang dirubah menjadi asam amino itu terdapat pada lambung. Ingat kan yang waktu itu udah Ibu jelasin kalau pepton itu merubah protein menjadi pepton. Nah, terus di dalam usus halus, si pepton itu dirubah menjadi asam amino oleh bantuan enzim tripsin. Jadi jawabannya bukan yang E. Karena yang E ini pencernaan protein telur bukan dicerna oleh ginjal, melainkan oleh lambung dan oleh usus halus. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu kelebihan asam amino akan diuraikan menjadi urea dan menyebabkan ginjal bekerja keras. Jadi asam amino ini kan udah lebih kecil ya daripada si protein. Jadi asam amino akan diubah menjadi urea. Nah, perubahan asam amino menjadi urea baru dia di dalam ginjal. Gitu. Nah, selanjutnya soal, ini tadi ada pembahasannya ya. Udah kita bahas tadi ada asam amino, pepton, dan jadi protein. Ini kalau dari kecil ke besar. Tapi kalau diuraikan ada protein, pepton, dan asam amino. Nah, ini ada proses-prosesnya. Jadi kalau misalnya tadi kerusakan pada ginjal, terutama kalau di bagian glomerulus, kan dia hasilnya berupa asam amino. Nah, asam amino ini kalau misalnya masuk terus ke dalam tubuh proksimal, lengkung Henle, nah kalau di reabsorpsinya ini tidak bekerja dengan baik, nanti dia akan mengalami gangguan. Makanya orang yang sakit ginjal dilarang
memakan atau mengkonsumsi protein dengan jumlah yang banyak. Karena ginjalnya tersebut ibaratnya udah bekerja dengan keras karena ginjalnya tersebut sudah sakit. Terus nomor 19, efek yang terjadi jika manusia banyak berkeringat adalah ini bagannya dan pembahasannya. Jadi kalau keringat kita naik, maka ekskresi garam mineral dalam kulit itu naik juga ya. Karena kan gini, kalau kalian berkeringat, garam-garam mineral kan pasti banyak yang keluar tuh dalam keringat. Makanya kan keringatnya itu kan rasanya itu kan asin karena terdiri dari garam-garam mineral. Nah, kalau misalnya ekskresi dari kulit ini meningkat, menghasilkan garam-garam mineralnya juga banyak, maka urin di dalam tubuh kita lebih dikit. Gitu, karena ekskresinya kan udah dikeluarin secara banyak melalui kulit. Nah, jadi yang melalui ginjal, urinnya makanya jumlahnya sedikit. Tapi kadar ureanya semakin banyak. Kenapa kadar urea semakin banyak? Karena kandungan garam-garam mineralnya sudah dibuang melalui kulit, sehingga produksi dari ureanya lebih banyak keluar melalui urin. Tuh. Jadi kadar ureanya lebih banyak di dalam urin karena garam-garam mineralnya sudah keluar melalui kulit. Oke. Selanjutnya soal nomor 20. Kelenjar minyak atau glandula sebasea menghasilkan minyak yang berfungsi untuk kalau sebum atau sebasea. Pernah dengar kan ya? Ya iklan-iklan di TV-TV tuh iklan-iklan yang sabun cuci muka atau sabun mandi ya. Mengangkat sel-sel kulit mati dan mengangkat minyak-minyak yang berlebih. Gitu. Atau mengangkat sebum. Nah, sebum itu kata dasar dari glandula sebasea, artinya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk apa? Yang pertama, kelenjar minyak itu pastilah menghasilkan minyak. Kalau yang menghasilkan keringat, ya kelenjar keringat. Terus yang kedua, menjaga kelembapan kulit. Jadi kalau misalnya minyak dalam kulit kita itu agar kulit kita tuh nggak kering, nah si minyak tersebut fungsinya melembabkan. Terus yang ketiga, mencegah mengerutnya kulit secara berlebihan. Nah, coba bayangin, kalau misalnya kulit kita nggak ada kelenjar minyaknya, pasti kan kulit kita kering. Lama-lama kalau kulit keringnya sangat parah gitu, jadi kulit kering kita kan lama-kelamaan akan cepat mengeriput gitu. Makanya dengan adanya kelenjar minyak, mencegah mengerutnya kulit secara berlebihan. Nah, jawaban dari murid-murid lebih banyak. Alhamdulillah ada 140 responden mencegah mengerutnya kulit secara berlebihan. Nah, selanjutnya nih, ada soal nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan urutan gambar pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini waktu itu sebenarnya Ibu pengen kuis ya di kelas kalian untuk bawa torso, terus kalian untuk nunjukin satu-satu bagiannya apa dan fungsinya apa. Tapi karena situasi kan harus WFH ya di rumah, work from home di rumah. Jadi untuk anatomi Ibu masukin ke dalam soal. Nah, untuk yang pertama ini, ginjal itu punya namanya kelenjar anak ginjal atau disebut juga kelenjar adrenal. Pernah dengar kan adrenal? Kalau kalian ke Dufan atau kalian lagi nonton film serem, nah kelenjar adrenalnya ini yang berfungsi. Jadi kelenjar anak ginjal yang berfungsi. Nah, kelenjar adrenal ini akan memproduksi hormon adrenalin, sehingga kalau adrenalin kalian itu lagi ngerasa cemas, ketakutan, atau khawatir, jadi produksi hormon adrenalinnya ini akan keluar secara banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita cemas, khawatir, pastikan kita lebih cenderung mengeluarkan keringat lebih banyak,
serta kalau nggak keluar keringat lebih banyak, atau enggak kita kebelet buang air kecil ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan soal yang ini. Jadi nomor 1 ini kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Terus yang nomor 2 ini ginjal. Nah, yang nomor 3 ini namanya ureter. Nah, ini kantung kemih dan ini uretra. Ingat, ureter baru uretra ya. Nah, ini anatominya lebih jelas nih. Ada kelenjar anak ginjal, itu yang warnanya kuning. Ginjal, terus ada ureter, terus kantung kemih dan uretra. Yang agak di bold ya, yang agak tebal. Nah, ini yang lebih jelas anatominya. Oke, next. Soal nomor 20. Oh iya, ini persentase jawaban siswa pada diagram batang. Alhamdulillah juga ada 150 responden atau 150 siswa yang menjawab benar. Oke. Selanjutnya soal nomor 22. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, bagian yang menunjukkan proses augmentasi adalah nomor. Nah, serta hasil urinnya adalah nomor 1. Ayo, nomor 1 itu glomerulus. Nomor 2, kapsula Bowman. Nah, yang nomor 3 ini tubulus contortus proximal atau ibu biasanya singkatnya namanya TKP. Tapi kalian kalau ulangan jangan jawab TKP ya. Jadi harus dipanjangin tubulus contortus proximal. Ingat proximal. Nah, habis itu di sini ada lengkungan. Ya pasti yang namanya lengkungan, lengkung Henle. Nah, terus di sini nomor 5-nya ini tubulus contortus distal dan yang nomor 6 tubulus collectivus. Nah, kenapa di sini ada garis warna merah? Nah, garis warna merah ini jadi untuk membedakan antara korteks dan medula. Nah, ini kan bagian nefron nih, yang meniup-lihat ini semuanya bagian nefron. Dari glomerulus sampai kapsula, sampai tubulus contortus proximal. Nah, si nefron ini terletak di antara korteks dan medula, maka di sini ada garisnya. Tuh, yang udah kita bahas di soal sebelumnya. Nah, ini gambarnya. Kalau kalian mau nyatet lagi boleh ya, dan ini udah ada warna-warnanya, atau enggak catatan yang kemarin diwarnai, itu lebih bagus. Nah, selanjutnya ini persentase jawaban siswa melalui diagram batang. Alhamdulillah jawabannya benar 5 dan 6 dan hasilnya itu urin sesungguhnya. Tadi 5 dan 6 itu tubulus contortus distal dan yang nomor 6 itu tubulus collectivus. Kalau augmentasi pasti hasilnya urin sesungguhnya. Selanjutnya nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di atas bagian nefron terdapat pada nomor. Nah, nomor 1. Nah, ini nomor 1. Ini namanya korteks. Yang nomor 2 ini medula. Kalau yang nomor 3 namanya calyx. Yang nomor 3 calyx. Calyx ini fungsinya buat tempat pertemuan antara beberapa medula. Jadi, tempat pertemuan dari proses pembentukan urin dari beberapa medula itu terbentuknya di calyx. Nah, dari calyx nanti disalurin melalui pelvis renalis. Di sini ada pelvis renalis nih yang melengkung di sini. Ini pelvis renalis. Nah, pelvis renalis nanti di sini di bawahnya lagi ada ureter, baru kantung kemih, terus abis itu baru uretra. Nah, ini yang lebih jelasnya ya gambarnya. Kalau catatan kemarin ada yang kurang, ini boleh dilengkapin gambar-gambarnya dan keterangannya. Oke. Selanjutnya soal nomor 20. Ini persentase jawaban siswanya. Nah, soal nomor 23. 24 ini. Nah, perhatikan bagian di bawah ini. Pada bagian di atas, maksudnya pada bagian di bawah ya, nomor 1 dan filtratnya secara berurutan adalah, nah jadi gini, nomor yang ini kan darah. Darah itu kan masuk ke dalam ginjal dan masuk ke dalam nefron.
Nah, di dalam nefron terjadi proses filtrasi. Filtrasi proses penyerapan darah atau penyaringan ya, maaf bukan penyerapan, proses penyaringan darah. Nah, melalui proses filtrasi. Nah, jadi darahnya itu udah nggak boleh ada darah lagi sampai masuk ke urin. Makanya itu disaring melalui proses filtrasi. Jadi nomor 1 ini filtrasi. Nah, filtrasi ini menghasilkan apa? Urin primer, ya betul. Terus yang nomor 2, dari filtrasi ini masuk ke reabsorpsi. Ini nomor 2 proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Yang nomor 3, ini namanya proses reabsorpsi, menghasilkan urin sesungguhnya. Makanya sini ada nomor 1, 2, 3. Ini Ibu buat prosesnya itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Terus hasilnya filtrat X, maksudnya itu urin primer, yang Y itu urin sekunder, dan yang terakhir ini urin sesungguhnya. Sebenarnya biologi itu gampang, tapi itu konteks soal itu macam-macam. Jadi ada yang berupa gambar, berupa bagan, berupa narasi. Tinggal kalau kalian udah matang materinya, insya Allah bisa. Nah, selanjutnya ini ada persentase jawaban siswa dalam diagram batang. Alhamdulillah jawabannya benar, filtrasi dan urin sekunder. Yang Y-nya tadi itu urin sekunder. Karena yang X-nya itu baru urin primer. Sedangkan yang ditanya dalam soal nomor 1 dan filtrat Y-nya itu urin sekunder. Ada 100 responden yang jawab benar. Nah, nomor terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa proses yang terjadi pada huruf X dan apakah hasilnya? Nah, yang X ini gambarnya menunjukkan pada bagian glomerulus. Nah, glomerulus ini kan terjadi proses filtrasi. Nah, proses filtrasi ini hasilnya itu berupa urin primer. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, ini yang Ibu bahas. Jadi, yang X ini bagiannya namanya glomerulus. Nah, glomerulus itu pengertiannya bagian pada nefron yang dilindungi oleh kapsula Bowman. Nah, ini kan ada glomerulus. Nah, ini dia dilindungi oleh kapsula Bowman. Ini namanya kapsula Bowman nih pelindungannya. Nah, terus terjadi apa sih di tempat glomerulus? Terjadi proses filtrasi, yaitu proses penyaringan darah. Nah, hasilnya berupa apa? Urin primer. Urin primer itu urin yang pertama di dalam proses pembentukan urin. Kalau ditanya komposisinya apa? Komposisinya ada H2O atau air, terus ada garam-garam mineral, ada kalsium, ada kalium, sama ada asam amino. Nah, persentase diagram batangnya, ya alhamdulillah jawabannya mayoritas benar. Ada 147 responden yang menjawab filtrasi dan hasilnya urin primer. Oke, ini kegiatan work from home selanjutnya. Nah, jadi untuk hari Senin tanggal 6 April 2020, Rabu tanggal 8, sama Kamis tanggal 9, hari Senin IPA 2 dan IPA 4 itu untuk menonton dan mencatat video pembahasan kuis sistem ekspresi. Nah, hari Rabunya MIA 5 dan MIA 1, hari Kamisnya 11 MIA 3. Nah, insya Allah ya, ini tapi kayaknya bakal dirubah deh. Ibu sebenarnya bikin PPT tuh nunggu kalian untuk jadi semua, untuk selesai semua supaya ibu bisa buat bagan yang tadi, bagan diagram batang. Tapi karena ada yang selesainya baru kemarin, dan Bapak Kepala Sekolah minta hari Rabu, itu nggak boleh ada kegiatan, nggak boleh ada kegiatan pembelajaran ya, nggak boleh ada kegiatan tugas maksudnya. Nah, jadi ulangan biologinya kemungkinan bakal diundur jadi hari Senin. Tuh, kemungkinan. Ya, jadi mulainya di minggu depan kita ulangan. Nah, ini tadi ya kayak gini nih maksudnya kegiatan ibu yang udah ibu buat itu udah ibu rencanain. Oke, ya udah jangan lupa jaga kesehatan, terus tetap
istirahat dan makan yang teratur. Dan jangan keluar rumah dulu ya. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.